Oke, kita masuk ke materi kita tentang balok Gerber. Baik, balok Gerber ini masih dalam kategori struktur statis tertentu. Jadi struktur itu punya reaksi yang lebih, tapi bisa diselesaikan dengan struktur statis tertentu. Misalnya, contohnya strukturnya demikian. Misalnya kita punya struktur ini, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi secara reaksi peletakan ini kalau kita coba hitung 1, 2, 3, 4. Kita punya persamaan keseimbangan cuma 3, persamaan dasar keseimbangan. Jadi sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ini hanya ada 3 persamaan. Ya, otomatis ini nggak boleh. Tapi ketika kita sebut Gerber, maka sesungguhnya ada satu hal yang sangat membantu kita menyelesaikan ini. Ada satu kondisi yang menjadi hubungannya menjadi balok ini tadinya baloknya yang continuous. Jadi ini sepertinya ada putus di sini yang kita sebut dengan sendi. Jadi di titik ini sesungguhnya balok kita tidak menerus. Secara ini dia menerus, tapi menerusnya diteruskan dengan sambungan engsel sendi. Jadi ini berupa sendi. Jadi bukan seperti yang ini. Nah, kalau yang ini berarti itu continuous fix. Nah, tapi kalau yang ini ada sendinya, artinya bahwa di titik situ sendinya, artinya kalau sendi berarti momennya sama dengan 0. Nah, kalau momennya sama dengan 0, maka posisinya kita bisa menyelesaikan ini dengan persamaan dasar keseimbangan. Nah, cara berhitungnya menjadi rumus perhitungannya. Nah, jadi kita punya jumlah sendi. Kita punya jumlah sendi itu akan sama dengan banyaknya reaksi dikurangi 3 persamaan dasar keseimbangan. Jadi kalau kita soal yang di atas kita coba, jadi S sama dengan ada 4 reaksi kurang 3. Nanti ada 1 sendi yang kita perlu tambahkan. Atau dengan kata lain, ketika bertambah 1 sendi, dalam hal ini bukan peletakan, maka itu artinya bahwa berkuranglah 1, atau sebetulnya bertambah 1 persamaan keseimbangannya. Yang ini bertambah jadi sigma momen di S sama dengan 0. Sehingga yang tadinya 3 bertambah 1 menjadi 4. Tapi kalau sendinya 1, kalau sendinya 5 maka akan bertambah 5. Dia akan bertambah sebanyak sendi. Jadi makanya dia akan bertambah sejumlah sendi yang Anda punya. Jadi sesungguhnya struktur kita bahwa berapapun struktur kita yang kondisi strukturnya yang statis tak tentu, bisa kita selesaikan dengan struktur statis tertentu dengan cara menambah banyak sendi. Terus gimana sesungguhnya? Mengapa ada istilah balok Gerber ini? Karena pada kenyataan di kita itu misalnya kalau kalian ada konstruksi bangunan misalnya dari kayu, paling banyak mungkin aplikasi yang akan sering Anda lihat. Tapi dewasa ini makin sulit karena orang lebih suka pakai baja ringan.
Itu biasanya kalau kita punya atap misalnya, kita punya atap itu, atap kita seperti ini, maka biasanya itu dalam keseharian itu ada yang namanya gording. Kita punya gording, misalnya ini saya tambah jumlah rangka utamanya. Ya, misalnya ini seperti ini, saya tambah rangkaian utamanya. Jadi ini ada kuda-kuda. Jadi ada posisi yang dimana kita yang warna biru ini terbuat dari kayu misalnya, terbuat dari kayu ini kayu. Ketika terbuat dari kayu, biasanya tukang kita itu kalau dia ini kayu kita, kalau dia mau sambung, kalau mau disambung itu ketika sambung biasanya tukang bikin sambungannya begini. Jadi disambung dengan gini. Kalau Anda lihat nanti hari-hari ini kayunya sambungannya begini. Kalau yang belajar kayu mungkin tidak pernah diajarkan sambungan begini. Tukang sering pakai yang seperti ini. Kemudian nanti dipaku. Jadi kalau digambar ini gini. Ini. Nanti dipasang paku yang ini dipaku. Ini pakai paku, ini paku. Kalau kita punya rangka kayu, umumnya rangka kayu kita itu kalau Anda mau pesan beli, panjangnya susah kita dapat panjang 6, paling 4 lebih sedikit. Sedangkan kita punya jarak kuda-kuda terkadang lebih kecil dari 4 atau bisa lebih besar dari 4. Untuk kayu, saya kira jarang orang menggunakan yang konstruksi yang jarak antar kuda-kuda jauh lebih dari 4. Biasanya kurang dari 4 karena keterbatasan panjang kayu. Walaupun sebetulnya boleh kita minta panjang 6 meter. Caranya gimana pesan? Gitu. Jadi sambungan seperti ini terkadang dipaksakan. Kalau sambungan yang lain yang lebih baik sambungannya dibikin begini pakai lidah. Kemudian ini dibaut atau pakai paku. Atau sambungan yang mau lebih bagus lagi kalau disambung dengan model sambungannya adalah jadi ini ada lidahnya, tapi model lidahnya bukan begitu. Jadi sambungannya begini. Jadi ada unsur, ada apa namanya? Ini ada kelebihan di sini. Kemudian terkadang juga dipasang dengan ada di atasnya balok pengancing di sini. Atas bawah terkadang dipasang. Itu sambungan-sambungan tertentu nanti kalian bisa lihat di kayu. Jadi sambungan seperti ini terkadang dipakai penguat. Ada juga bentuknya tidak lurus, miring dan macam-macam. Ada yang model sambungannya yang begini tapi sambungan kayunya dibikin begini. Ada yang bikin begini. Ya. Macam-macam sambungannya. Sambungan-sambungan seperti ini kalau kita sambung pakai yang ini bisa fix, bisa dianggap seperti tanpa sambungan. Kalau kita sambungan ini mungkin bolehlah semi, ya,
semi fix, boleh semi kaku. Kalau ini namanya sambungan berupa sendi. Atau misalnya kalau itu kayu, itu memaksa kita. Kalau kita pakai baja juga bisa. Karena kalau kita membuat sambungan fix itu mahal. Kalau kita bikin sambungannya fix itu mahal. Tapi kalau kita bikin sambungan sendi masih lebih murah. Jadi makin ya memang kalau Anda lihat sendiri kalau kita nyambung dari kayu saja pasti lebih mahal yang pakai fix, sambungannya fix. Ya, sehingga bahwa hal ini membuat kita Gerber ini sangat mungkin kita aplikasikan. Gitu. Sangat mungkin. Kita beli baja yang konvensional saja, itu panjangnya kalau umumnya kita beli di sini hanya bisa dapat 6 meter. Pesan 12 meter mungkin boleh dapat. Kita minta 12 meter. Kita custom panjangnya. Tapi kalau kita beli standarnya cuma 6 meter. Kalau Anda beli baja ringan itu ada 2 versi kalau saya tidak salah, ada 4 meter sama 6 meter. Lagi juga ketika orang pakai baja ringan, cuma memang ada baja ringan itu konstruksi yang sudah banyak dipakai karena prinsip ringannya dipakai, tapi sebenarnya harus dibatasi penggunaannya. Apalagi kita punya baja ringan yang sangat bablasan untuk sangat tidak terkontrol orang membentuk baja ringannya. Nanti saya nggak ngajar baja, nanti kalau suatu saat kita cerita baja kita cerita. Oke, kita kembali ke Gerber. Jadi inilah yang membuat sehingga ada istilah balok Gerber yang penyelesaiannya strukturnya diselesaikan dengan satu tertentu. Nah, kemudian dalam hal kita menentukan sendi, letak sendi itu bisa jadi kalau misalnya ini soal saya tentukan sendi boleh. Tapi boleh juga kalian sendiri yang tentukan. Kalau saya tentukan, ya saya sendiri. Kalau kalian tentukan kan terserah kalian juga. Nanti kalau misalnya kalian merencanakan tadi, misalnya konstruksi dari kayu, ini adalah gording. Ini gording namanya. Ini adalah gording. Nah, kalau kita rencanakan dari kayu, maka otomatis kita harus mendesain jarak antar kuda-kuda berapa meter. Kalau jarak antara kuda-kuda ini kita rencanakan misalnya, panjang kayu 4 meter. Wah sudah, kalau gitu kita bikin ini 3,5 meter. Berarti ada kelebihan setengah meter. Kemudian kita nyambung. Oh tidak, kita mau bikin 4 meter. Berarti kita nyambung tepat berada di atas tumpuan itu. Jadi kalau kita bikin panjangnya ini 4 meter, berarti pas berada di sini kalau kita bikin 4 meter. Ini kita bikin 4 meter, pas berarti menyambungnya di atas. Sehingga kalau letak sendinya jadi di sini. Nah, jadi banyak cara. Akan tetapi secara teoritis bahwa kita perlu pintar-pintar menentukan di mana letak sendi. Nah, nanti kita akan perlihatkan kesalahan kalau kita salah menentukan sendinya. Kita contoh ya. Ini contoh. Misalnya soal kita seperti tadi. Ini sendi, ini roll, ini roll. Sebaiknya menentukan sendi itu adalah meletakkan titiknya di antara roll dengan roll. Ya. Sebaiknya meletakkan posisinya di antara roll dengan roll. Ya. Contoh gini. Kalau ini kalian misalnya soal ini saya beri banding ini. Ini ada beban yang miring. Ketika kita menentukan sendi, maka penentuan itu Anda perlu hati-hati. Terus saya balik ini, saya rubah sedikit soalnya. Letak sendinya jangan di situ. Letak beban yang miringnya di sini. Ini beban P yang punya sudut sebesar A.
kemudian ada beban sininya terbagi rata. Maka kita tidak boleh keliru dalam hal menentukan letak sendinya. Kalau kita letakkan sendinya, misalnya sendinya saya tempatkan di sini sendinya, maka ini menjadi sulit untuk kita selesaikan. Sulit untuk kita selesaikan. Kalau kita letakkan seperti ini, maka kita rubah konstruksinya ini. Karena dia ada ini berupa hubungannya sendi, maka penyelesaiannya kita boleh melakukan secara terpisah. Kita pisah yang lebih enaknya gitu. Tapi kalau melakukan tidak terpisah juga boleh, tergantung kemampuan kalian. Nah, untuk awalnya kita bikin terpisah. Jadi kita pisahnya begini. Ketika kalian mau selesaikan ini kita pisah dua. Pisah jadi gini. Ini karena sendi jadi sendi, ini sendi. Ya. Malah menjadi sendi. Ini sendi. Nah, kalau kita selesaikan gini. Ini roll. Jadi reaksi yang di sendi ini di sini. Nah, menjadi struktur kita ketika kita selesaikan yang pertama, ini sulit kita selesaikan karena sendi-sendi. Ada 4 reaksinya. Kalau dia bebannya beban vertikal mungkin sah-sah saja karena berarti gaya horizontalnya sama dengan 0. Tapi kalau ada gaya miring, nah itu lain. Berapa besar di sini, berapa besar di sini. Otomatis reaksi yang ini punya nilai. Ini tidak sama dengan 0. Nah kalau ada ini maka ini roll, jadi gimana penyelesaiannya? Menjadi konstruksi yang tidak stabil. Itu. Opa kita mau balik. Kalau begitu kita balik juga tidak bisa. Yang ini Anda lakukan ini sendi, roll malah tidak selesai. Baru yang ini jadi sendi malah bebas gitu. Kita nggak bisa selesaikan. Oleh karena itu, clue-nya adalah kalau kita menentukan sendi, caranya adalah letakkanlah sendi itu di antara roll dengan roll. Jangan letakkan sendi itu, tambahan itu berada di antara sendi roll. Apalagi jepit. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita coba selesaikan ini, maka yang paling benar itu yang ini tidak baik, ini keliru, ya, ini keliru. Jadi jangan begini. Nah, yang paling baik adalah kalau kita tempatkan sendinya di Nah, sendinya kita tempatkan di sini, misalnya di sini. Wah. Bisa sendinya kita tempatkan di sini. Nah, kalau sendi kita tempatkan di sini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa tulis dengan ini roll, ini jadi sendi, kemudian ini roll, ini sendi. Nah, jadi reaksi di sini, reaksi di sendi, ini RS sama atau saya pakai ini VS, ini HS. Maka ini kita bisa kerjakan dengan enak. Karena struktur yang kita pilih jadi 2 ini, yang atas jadi struktur statis tertentu, yang bawah juga statis tertentu, tapi modelnya cantilever. Nah, tinggal bebannya kita letakkan bebannya sini. Ini. Gitu penyelesaiannya. Ya. Jadi
Jangan sembarang menentukan letak sendi, maka menjadi masalah. Nah, penentuan letak sendi itulah tadi itu caranya. Oh, kalau kita jarak antar kuda-kuda, misalnya Goring, kita cerita tadi Goring, jarak antara kuda-kuda misalnya panjang kayu yang kita beli 4 meter, oh kita bikin panjang kuda-kuda misalnya 3,5 meter. Berarti kalau kita bikin 3,5 meter, maka jadinya ini 3,5. Oh, ini jadi tentu juga 3,5. Panjang kayu 4 meter. Oh, berarti kita di titik sini ada 0,5 meter. Berarti letak sendinya di 0,5 meter. Nah, kemudian disitulah lakukanlah Anda hitung dengan demikian Anda mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Kalau penempatan sendi kalian benar dengan baik, itu, maka hasilnya sama dengan hasil kita melakukan analisis pakai statis tertentu, sama hasilnya. Karena kalau Anda selesaikan dengan statis tertentu, di mana hitungan analisis statis tertentu momen sama dengan 0, itu istilahnya seperti seakan-akan ada sendi di situ. Misalnya kita hitung di titik tertentu momennya sama dengan 0, maka berarti titik itu seperti ada sendi. Ya? Oke. Nah, kita masuk contoh. Ini saya ambil lagi soal yang ini saja, kita contoh. Ini contoh soal. Ini Q misalnya Q sama dengan 16 kilonewton meter. Beban P sama dengan misalnya 40 kilo. Ini punya sudut perbandingan, ini 4, 3. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Kita tentukan sendinya misalnya di sini. Dengan jarak, ini sendi. Misalnya ini posisi adalah ini 2 meter, ini 3 meter, sini ini 1 meter, sini misalnya 4 meter. Ya, ini kita diminta selesaikanlah, ini hitung reaksi peletakan dan gambar gaya ke dalam. Dan gambar gaya internal. Ya. Penyelesaian Jadi ketika kita ketemu model seperti ini, maka kita pertama kali kita pisah dulu, ya. Nah, urutannya sengaja kita gambar bersusun supaya kalian memahami alur gayanya, ya. Jadi kita kalau kita gambar dulu yang akan kita hitung duluan. Jadi ini kita akan membagi menjadi 2 segmen. Segmennya adalah A sampai S dan S sampai C.
Kita gambar baginya menjadi 2 segmen. Sebetulnya kalian bagi, tidak bagi pun boleh sebetulnya. Cuman untuk belajar sebagai pemula, ikutilah ini, kita bagi seperti ini. Nah, jadi kita perlu saya taruh dulu gayanya. Ini gaya luarnya. Ini Q sama dengan 16 kilonewton per meter. Ini sama 16 kilonewton per meter. Kemudian ada beban P sama dengan 40 kilonewton. Dua, tiga, satu. Ya, ini adalah 4 meter. Ya. Titik A, B, S, C. Kap ini titik D. Ya, begini. Nah, kemudian kita tentukan pemisalan gaya di titik S. Sebenarnya semuanya kita tentukan. Ya, jadi saya mendahulukan yang S dulu. Jadi S ini kita misalkan begini. Ini VS, ini HS. Dan ini arahnya kita balik. Kita kerjakan lagi di sini VS dan HS kita balik. Artinya bahwa prinsipnya sebetulnya di setiap struktur yang kita analisis, dimanapun titiknya yang kita ingin cek gayanya, harusnya gaya itu kalau kita cek keseimbangannya harus sama dengan 0. Maka ketika ini VS ini ke atas, ini kita balik ke bawah. Nah, ini kalau kita jumlah sesungguhnya sama dengan 0. Kalau ini kita jumlah harusnya sama dengan 0. Seakan-akan seperti kondisinya utuh. Itu ya. Nah, kalau kita hitung di sini, artinya bahwa yang kita hitung lebih dulu ini dulu. Karena kita gambar, saya gambar di sisi atas. Habis itu baru kita hitung ini. Nah, tentu kalau kita mau hitung, kalau kita hitung yang bawah dulu, maka kita punya variabel yang kita tidak tahu, HS dan VS. Ditambah ada VA sama VB sama HA. Kita tidak bisa hitung jadinya. Ya, karena menjadi ada 5 variabel yang kita tidak tahu. Maka yang harus dihitung lebih dulu ada yang kanan. Karena yang kanan cuma 3, yang ini cuma 3. Nah, setelah kita dapat HS, kita dapat VS, maka nilai itu yang kita kerjakan ke sini, VS sama HS. Ya, nilai yang kita peroleh HS, VS di atas kita kerjakan di segmen berikutnya. Oke? Bisa? Ya. Nah, gitu cara kerjanya. Nah, selanjutnya kemudian kita tidak hanya cukup itu, kita perlu ada pemisalan untuk reaksi yang lain. Jadi ini kita misalkan di sini VC, sini misalnya kita misalkan ke atas ini VB, ini kita misalkan ke atas ini VBA, HA kita misalkan ke kanan ini HA. Gini. Harus ada pemisalan, kalau tidak kita tidak bisa menghitung. Bisa sebetulnya cuma dengan satu pemahaman bahwa kita selalu membuat arah ke arah positif. Arah positif berdasarkan diagram Kartesius kita. Oh, boleh kita tidak usah taruh, tapi kita tahu bahwa arahannya selalu arah positif. Jadi kita pakai VA tidak usah taruh arahnya, HA tidak usah taruh, kita bikin mengikuti diagram Kartesius, ke atas positif, ke kanan positif. Gitu. Tapi ketika kita membayangkan momen, menjumlahkan gaya, menjadi lebih sulit gitu. Dan pengalaman membentuk pemahamannya kurang bagus. Ya. Oke, setelah kita sudah bagi begini, sekarang kita mau hitung. Nah,
Hitungnya otomatis kita ngambil satu-satu hitungnya, ya. Kita hitung satu. Tuh. Nah, dia blok semuanya. Jadi kita gambar pertama kita lakukan pertama adalah segmen SC. Kita gambar SC-nya. Ini S, ini titik C. Ada beban terbagi rata. Q sebesar 16 kN per meter. Kita punya panjang bentang ini 4 meter. Kita misalkan gaya di sini REVS, ini ke kanan HS, ini VC. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, kita menggunakan metode yang lebih mengenakan, ya. Pertama, kalau kita ketemu dengan ada beban terbagi rata, maka kita perlu resultan gayanya, ya. Nah, resultan gayanya pasti di tengah bentang karena bebannya full sepanjang 4 meter, ya, dari A ke B, dari S ke C. Jadi karena dia full, maka dia di tengah bentang. Sekalipun tidak full juga di tengah, tapi di tengah sepanjang beban terbagi ratanya. Hanya ada R sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64 kilo. Nah, tentu kalau di tengah bentang maka kita tahu bahwa jaraknya ini adalah 2 meter. Nah, kalau sudah itu selesai, kan saya sudah pernah ajarkan bahwa kita bisa langsung hitung VS-nya. VS sama dengan 60 ampa dikali 2 bagi 2. Sama saja 60 ampa kita bagi, ya, 64 kita kali 2 bahagi ampa, ya. Saya ulangi. Saya pernah buat ini, masih ingat ini P, ini jaraknya, saya pakai warna lain. Ini ingat kembali, ini A, ini B, maka kita bisa peroleh reaksinya dengan mudah bahwa ini sebesar P dikali B bagi L. Kalau A tambah B sama dengan L, ya. Di mana ini A tambah B sama dengan L. Ini sebesar P dikali A bagi L. Kemudian yang satunya lagi, kalau kita begini, ini jaraknya A, ini adalah L, maka reaksi sini pasti ke bawah sebesar ini P kali A bagi L. Yang di sini sebesar P kali A tambah L bahagi L. Ya. Ini aja yang kalian, ini didapat dari sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Ini didapat dari sana. Nah, kita hafal ini aja. Nah, karena ini jauh lebih memudahkan. Jadi langsung, kalau begitu kita langsung sebetulnya kita bisa peroleh nilainya adalah 60 ampa dibagi kali 2 bagi 4. Tapi sederhana sebetulnya, kalau beban terbagi rata cukup saja bagi 2. 60 ampa bagi 2 dapat 32 kilo. Udah, clear. HS tidak ada gaya horizontal sama dengan 0. Selesai yang pertama. Nah, kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, sebetulnya oke, kita lanjut di segmen berikutnya. Kita masih pada menghitung reaksi berkata. Segmen dari A sampai S. Gambar lagi. Roll. Ini sendi titik A, B, titik S, sini ada titik D. Ada beban miring di sini, P sama dengan 40 kilo. Punya perbandingan ini 4. Ada beban terbagi rata di sini
sama dengan 16 kilonewton per meter. Ya. 16 kilonewton per meter. Nah, kita punya jarak, saya gambar lagi. Ini 1 meter, ini 2 meter, ini 3. Nah, ketika ketemu begini ada beban terbagi rata, kalau kita hitung reaksi peletakan, cari resultan dulu. Ini R sama dengan 16 kali 16 kali 1, 16 kali sama dengan 16 kilo. Ada beban miring, kita perlu proyeksi, jadi PV, jadi P. Nah, PV kita bisa hitung sama dengan 4/5 kali 40 sama dengan 32 kilo. pH sama dengan 3/5 kali 40 sama dengan 24 kilo Newton. Ya. Itu 4/5 itu karena perbandingan segitiga ya. Jadi segitiganya kalau ini 4, ini 3, maka ini 5. Oke. Kita sudah ada reaksinya, sudah kita uraikan. Kemudian jangan lupa ini ada RS yang kita sudah hitung, ini ke atas ya, yang ini dapatnya. Kalau kalian misalnya dapatnya negatif, biar saja, tapi tetap bawa tandanya ya. Balik saja arah ke atas, ini ke bawah, tetap ini sebesar HPS sama dengan 32 kilo Newton. Ini HS sama dengan 0. Ya. Sudah clear ya? Sekarang kita hitung mulai. Kita mau mulai huruf dari mana? Dari kiri ke kanan boleh. Kita mulai dari yang PV. PV ke bawah. Otomatis reaksi di A dan di B ke atas dua-duanya. Ya, kita gambar ke atas. Nih. Jadi PV adalah 32 kali 3 bahagi 5 bagi 5 bagi antara peletakan ya, bukan bagi panjang total tapi bagi jarak antara peletakan. Jadi ini dapat hasilnya adalah 96/5. Di sini dapat 32 dikali 2 bagi 5 dapat 64/5. Clear atau? Lanjut, kita hitung HA juga kita hitung dulu. HA ini kita misalkan di soal kita ini HA ke kanan. Nah, ketika kita mau hitung itu pemisahan tadi di atas, kita boleh langsung perbaiki arahnya sini. pH ke kanan. Terus cuma ada HE sama dengan 0. Iya toh? Kalau kita terus dari titik A sampai titik S, HA ke kanan, pH ke kanan, gaya luarnya. Terus tidak ada. HS ada tapi gayanya 0. pH ke kanan berarti lawannya harus ke kiri, maka ini harus ke kiri. Berarti HA sama dengan pH sama dengan 24 kilo. Jangan min, karena arahnya saya sudah bikin ke kiri. Ini arah yang benar. Kalau kalian gambarnya ke kanan, maka ganti dengan tanda min, ya. Tapi gambarnya ini sudah gambar yang benar. Karena kalau aksinya ke kanan, maka reaksinya ke kiri. Karena prinsipnya adalah kalau kita jumlah sama dengan 0. Bisa? Oke. Jadi kita sudah bisa dapat AA. Lanjut, PV sudah masuk ke R. Ya. R itu 16. 16 kali di sini gayanya kemana? Kalau ini A, ini B, bebannya di sini. Ada gaya di sini kemana? Ke atas atau ke bawah? Ini bebannya di sini. Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Anda pernah main ayunan enggak? Harusnya gaya di sini harusnya kemana? Agar seimbang. Harusnya ke bawah. Karena kalau Anda injang di sini, kalau Anda main ayunan ini kan terangkat. Ya kan?
Bisa membayangkan nggak? Kalau tidak bisa membayangkan, keluar Anda dari teknik sesungguhnya. Enggak pernah main ayunan ya? Nggak main timbangan, bukan ayunan, timbangan. Kalau Anda menimbang itu, satu naik di sini, pasti itu terangkat. Nah, maka supaya dia tidak terangkat, gaya ini mesti ke bawah. Ya, harusnya ke bawah. Nah, jadi 16, kita lihat rumusannya P kali A bagi L. Jadi 16 kali 1 kali berapa? Bukan kali 1 ya. 16 kali 0,5. 16 kali 0,5 bahagi bahagi 5. Bahagi jarak antar peletakan. Selalu pembaginya jarak antara peletakan. Jadi menjadi 16 jadi kali 0,5 dapat 8 per 5. Di sini kemana arahnya? Ke atas atau ke bawah? Sini ke atas atau ke bawah? Nah, coba kalian ini. Kalau ini ke bawah, harusnya itu kemana? Ke atas. Kalau ke bawah kan malah nggak seimbang jadinya kan? Paham ini? Kalau Anda membayangkan ini misalnya kita naik timbangan, dulu masih kecil-kecil ini, biasanya ini nggak ada. Satu naik di sini, berarti bebannya ke bawah. Tentu yang di sini harus bebannya juga ke bawah, supaya bisa seimbang. Terus kalau di sini ke bawah malah turun jadinya, iya kan? Harusnya naik, kan logika. Logis masuk akal. Jadi harusnya bahwa ini ke atas, ini harus ke bawah. Nah, jadi kalau kalian ini ke bawah, maka ini harus ke atas. Sederhana cara berpikir sebenarnya kalau Anda pakai rumus itu P kali A tambah L bahagi L. Sebenarnya sama saja sebesar P kali A bagi L tambah P. Ya. Kalau itu kita kalikan ke dalam ya. P kali A per L, P kali L jadi PL per L. L bagi L sama habis, tinggal P. Jadi sebetulnya ini kita dapat dengan mudah. 8 per 5 tambah dengan 16. Sama hasilnya. Atau kalau lihat 16 dikali 5 tambah 0,5 bahagi 5. Sebetulnya sama saja 8 per 5 tambah 16. Iya kan supaya seimbang kan? Ini ke bawah sebesar 8,5, 8 per 5. Ini ke bawah 16 kilonewton. Harusnya ini ke atas sebesar jumlah dari dua itu. Kan? Atau sama saja dengan 16 kali 5 tambah 0,5 per 5. Coba dilakukan, coba. Nah, ini sama saja dengan kalau kalian lakukan 16 ditambah 8 per 5. Nah, itu 16 per 5 dapat 90 per 5 ya. Jadi dapat 98 per 5 ya. Sudah. Kilo clear. Apalagi ada VS. VS-nya juga ke bawah. Gaya di sini kemana? Ya? Lo baru artinya ke bawah. Siapa punya keraguan kan? Ini masih siapa ragu bilang ke bawah atau ke atas? Masih bisa ini gini. Aduh. Ini seperti ada tumpuan. Ada beban di sini. Kalau beban di sini tidak ke bawah, mau terangkat. Ya? Paham ini? Maka supaya dia tidak terangkat, gayanya harus ke bawah. Nah, jadi harus ke bawah sebesar 32 ya dikali berapa? Kali. Nah, ini repot ini. Jadi kali. Saya stop. Bentar. Jadi begini. Sesungguhnya ini saya juga takut Anda cuma sifatnya menghafal. Mengapa dapat P dikali A bagi L? Sesungguhnya bahasanya kita momen di situ.
Kalau kita momen di situ berarti P dikali A. Ini jaraknya, ini A. Jadi kalau kita momen di sini maka sebesar P dikali A. VA ini dikali L. Maka VA sama dengan P kali A bagi L. Ya? Bisa? Oke. Jadi sebetulnya 32 kali 1 bahagi 5. Ya, kali 1 bagi 5 sama dengan 32/5. Nah, di sini ke bawah atau ke atas? Nah, ya, begitulah. Saya ingin dengar tidak ada keraguan begitu. Ke atas. Jadi sama saja dengan 32/5 ditambah 32, ya. Jadi 32 tambah 32/5 atau sama dengan 160 182 90 ya. 192/5. Udah. Clear, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita jumlah. Nah, kita jumlah 96 ke atas kurang 8 ke bawah 8/5. Kan kebetulan per 5 semua. Jadi 96 kurang 8 dapat berapa? 88 kurang 32 dapat 56. Jadi arahnya lebih kuat ke atas. Berarti ini ke atas 52/5. Ya kan? Yang ke atas itu 96. Nah, ini kan ke atas. Kita anggap positif, ya. Nah, ke bawah negatif, ke bawah negatif. Hasilnya pasti positif. Kalau ini kita jumlah semua, ke atas semua, jadi jumlah, ya. 64 ditambah 98 dapat berapa? 162 tambah 192 berapa? 354/5 kilo. Udah. Nah, kalau kita sudah dapat demikian, jadi tinggal sudah dapat hasilnya, kita langsung yang kita proyeksi tadi PV sama dengan 32 kN, pH sama dengan 24 kN. Ini kita peroleh gayanya adalah ke atas di sini sebesar 52/5 kN. Di sini sebesar 354/5 kN. Kita peroleh di sini sebesar 32. Ya, itu 32. Kita rubah ke supaya jadi per 5 semua, ya. Ini dapat 32. 32 jadi 160/5. 60, sorry. Ini 160/5. Itu reaksi yang kita dapat. Oh, ada HA ke sini sama dengan 24 kilo. Sudah. Kita selesai menghitung reaksi per lab. Kalau nggak percaya kita kontrol. Pakai momen atau kontrol sigma vertikal saja langsung saja supaya gampang-gampang. Sama dengan 0. Jadi kita mulai 52 ke atas per 5 kurang 32 tambah 354/5 kurang resultan dari 16 kali 5 kemudian tambah 160/5 sama dengan 0. Harusnya 0. Sudah itu. Ini pasti oke. Kalau Anda masih ragu, lakukan sigma momen di S sama dengan 0. Ada 52/5 kali jarak S berapa? 6 meter kali 6
putar kanan kurang PV 32 kali jarak ke titik S 4 meter kali 4. Kemudian selanjutnya kita ada yang kecil atau langsung pakai yang totalnya boleh. Tambah berarti ada 16 kali 4 berapa? 16 dikali 4 kali jarak ke S, jaraknya 1. Ya? 1 ya? Karena dia di sini ya, di sini. Jarak ke sini 1 putar kanan baru kurang. Masih ada tadi kita tambah, masih ada 354/5 kita kali 1. Kemudian kurang 160/5 kali 4 sama dengan 0. Ini oke. Kalau tidak sama dengan 0 berarti salah. Coba itu sekali. Masa? Mana tuh dulu? 432/5. Yang mana tidak dapat 0? Vertikal. Berarti ada yang salah hitung. 9. Ini kan 32. 32 kali 3 bahagi 5. 96 benar kan? Per 5 benar ya? Terus 16 kali 0,5 benar ya? Nah di 8/5. Terus 32 kali 1 bagi 5 benar? 988. Oh 88 kurang 32 harusnya 56 ya? Nah itu salah. Ini 50. Nah pasti ini oke. Ya, ini juga pasti oke. Ya? Oke. Nah, kita langsung habis itu baru masuk ke langkah selanjutnya dalam hitung gaya internal atau dalam. Nah, kita ngambil mulai ya. Kita ambil per segmen ya, gitu ya. Kita per segmen. Sebetulnya ini kalau kalian makin lancar nanti kita ajarkan cepatnya. Ya. Nanti kita cari waktu, tapi membentuk pemahaman kita pelan-pelan gitu. Ya. Kita mulai dari A, kita mulai. Pertama adalah segmen AD. Ya. Jadi dari A sampai titik D. Nah, saya pelan-pelan kita gambar supaya ini kita gambar. Ini sendi titik A, kemudian di sini titik D ya. Ini ada beban yang saya pakai yang sudah diuraikan. Ini PV, ini PH. Kita punya ini VA, ini AA. Oke? Nah, kita mulai dari bidang normalnya, ya. NX sama dengan kita akan menghitung ini tolong dipahami dengan baik. Yang kita akan cari ini sejauh X. Ya? Nah, ini saya lupa, ini segmen ini kita mulai di mana X kita lebih dari 0 kurang dari 2. Ya? Jadi jaraknya 2 ya. Ini cuma sampai 2. Oke. Nah, sekarang yang kita mau cari sebetulnya yang kita cari di titik ini. Di sini. Yang kita mau hitung di sini. Berapa NX di sini, QX di sini, kemudian momen MX di situ, ya. Jadi kalau kita tulis, jadi nantinya tulis NX. Nah, jadi di titik ini maksudnya, ya. Itu maksudnya di titik situ. Jadi NX sama dengan ada HA ke kanan, ya.
Kan kita dari kiri ke kanan ya. Jadi HA ke kanan. Ke kanan itu kalau kita punya perjanjian tanda untuk bidang normal, aksial, ke kanan artinya apa? Negatif atau positif? Negatif. Jadi min HA sama dengan min 24 kilo Newton. Nah gini, mengapa dia min sebetulnya? Bayangan kalian harus begini. Kalau ini ke sini, maka reaksi NX ini harusnya ke sini, ke kanan, ke kiri. Kalau ini ke kanan harus ke kiri. Kan prinsipnya seimbang. Berarti tekan. Kalau tekan tandanya negatif. Ya, maka ini. Kalau secara penjumlahan kalau banyak gayanya, susah kalian lakukan. Caranya, oke? Ke kanan negatif, tinjau dari kiri ke kanan, kita dapat lagi yang ke kanan negatif, dapat yang ke kiri lagi kurang negatif, tambah positif, begitu seterusnya. Kalau banyak, maka kalian harus lakukan penjumlahan. Nah, caranya seperti tadi. Jadi kalau ke kanan, aksial itu kita anggap negatif. Asal tinjau dari kiri ke kanan. Gitu. Nah, ini sudah. Sepanjang itu tidak ada gaya lain kan? Berarti ini adalah konstan. Artinya dari A sampai D besarannya sama. Sebesar min 24 kilo. Sekarang kita masuk ke QX. Begini, ada juga kemarin ada pertanyaan. Saya lakukan momen dulu lebih dulu. MX sama dengan, saya dulukan momen. MX sama dengan VA kali X. Jadi ada VA kali X. Putar kanan. Kita punya perjanjian positif. Jadi sama dengan VA adalah 56/5 dikali X. Ini persamaan kita menjadi persamaan yang linear. Nah, sekarang kalau X sama dengan 0 berarti itu momen di titik A, ya, sama dengan 0. Kalau X sama dengan 2 itu berarti momen di titik D sama dengan 56/5 kali 2 daripada 112/5 kilo Newton meter. Nah, untuk mencari QX maka QX itu sama saja dengan turunan pertama dari momen. QX sama dengan DMX per DX. Sama dengan turunan pertama jadi VA. Atau sama dengan 56/5. Ini artinya konstan. Nah, jadi dari A sampai D sama besar. Mengapa saya tidak mau lakukan ini dulu, pakai penurunan? Jadi sepertinya kita cuma menghafal bahwa yang memang ini harus juga saya tahu bahwa turunan dari momen itu sama dengan gaya lintang. Ya, atau gaya lintang kita integral dapat momen. Tetapi itu tidak membuat pengertian kalian terhadap fisik. Secara fisiknya sulit dibayangkan. Kalau yang kita lakukan Q dulu, caranya adalah VA ke atas, tandanya positif. Terus kita lihat seterusnya tidak ada gayanya, berarti Q-nya sama dengan VA. Daripada momen dulu baru kemudian cari gaya lintang dengan cara turunkan. Kalau persamaan momen kalian salah, maka salahlah gaya lintangnya. Ya. Nah, ini yang penting untuk kalian pahami. Jadi, saya tidak suka menyampaikan dengan cara kita kerjakan dulu momen baru turunkan. Tapi ini saya kasih tahu bahwa turunan pertama dari momen itu sama dengan gaya lintang. Kalau gaya lintang kita integral sama dengan momen. Kalau begitu Pak nanti kita lakukan untuk kita integral, tapi kita integral nanti hati-hati. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Oke? Nah, sudah segmen AD selesai. Sekarang kita masuk di segmen berikutnya ya. Jadi masuk segmen apa? DB. Ya? Nah, DB kita tetap memulai X-nya dari 0 boleh, dari A. Ya? Nah, maunya mana? Atau X-nya kita mulai dari D. Nah, sudah kita mulai saja dari A. Dari A ya, X-nya kita mulai dari A. Maka kalau kita tulis dari A berarti X lebih dari 2 kurang dari 5 ya.
Jadi kalian mulai membayangkan bahwa kita punya X ini dia di sini. X kita. Jadi dia dari sini sudah di sini sekarang. Karena dia berjalan kan? Ya, tadinya cuma sampai D, sekarang sampai di lewat D. Jadi ini X-nya. Jadi nanti yang kita akan hitung nanti berapa NX di sini, berapa QX di sini, berapa MX di sini. Gitu. Ya. Jadi NX itu artinya gaya aksial di titik X. QX artinya gaya lintang di titik X atau gaya geser di titik X. Momen MX artinya momen di titik X. Nah, sekarang kita apa perlu saya gambar lagi? Kita gambar saja ya supaya nanti berikutnya kita tidak gambar lagi. Nah, kita berjalan dari sini ke sini sekarang. Ini X, ya. Jadi yang nanti kita akan hitung adalah di sini ini NX, yang ini QX, dan ini adalah MX. Arah yang saya beri ini arah positif semua, ya. Ini yang kita akan hitung, ya. Jadi makanya kita hitung jadi kita mulai NX sama dengan, lihat, ada HA ke kiri, min, ya. Kemudian ada PH ke kanan. Ke kiri positif atau negatif? Ke kiri positif. Ke kanan, PH ke kanan ya negatif. PH sama dengan 24 kurang 20 sama dengan 0, ya. Berarti ini konstan, ini konstan. Ya, 0. Kemudian kita masuk ke QX sama dengan ada VA ke atas. Positif VA. Terus jalan terus. Ada PV ke bawah. Kurang PV ke bawah, jadi PV. Habis. Ya. Sama dengan ini 56/5 dikurangi dengan 32 sama dengan ya 32, ya. Ini 160 kurang 56 berapa? Dapat berapa? Ini 104/5. Hasilnya positif atau negatif? Hasilnya negatif. Ya. Oke. Artinya apa ini? Ini konstan juga. Baru kita habis itu ambil MX momen. Ada VA kali X. Terus HA tidak punya jarak karena kalau kita perpanjang jaraknya 0. Ada PV putar kanan atau putar kiri? Mengapa asal jawab? Kita momennya di sini, MX. Maka PV putar kanan atau putar kiri? PV-nya putar kanan atau putar kiri? Kan PV ini ke bawah begini, bagaimana putar kiri kalau kita momen di sini? Paham enggak? Kan kalau coba bayangkan, ini PV, ini titik X-nya, PV-nya ke bawah, ini putar kanan atau putar kiri? Bisa kan kalian bayangkan ya? Jadi ini kalau kita momen di sini aja kan putar begini, putar kiri kan? Halo? Bisa kalian hafal nggak ini? Oke. Karena ini putar kiri sama dengan beriku kurang PV kali berapa? Kali berapa? Nah, jarak dari sini ke sini berapa?
Ini 2. Nah sekarang kalau, saya ulang. Ya, tidak betul. Ini 2. Ini berapa jaraknya? Kok 3? Panjangnya kan X. Panjangnya ini dari sini sampai sini kan X. Sama dengan panjangnya berapa? X kurang 2. Itu dulu. Ini bisa nggak sih sama yang belakangnya? Oke, kembali. Jadi sekarang PV kita ingat MX. Jadi lagi-lagi kalian memahami, ini MX berarti momen di titik X. Maka ketika kita momen itu X-nya di mana? Di sini. Ini kan panjangnya. Sengaja saya tulis ini MX. Ya, artinya momen di X. Sekarang PV arah gayanya ke bawah. Berarti PV putar kiri atau putar kanan? Putar kiri, ya gitu. Kalau kalian punya jawaban tegas begitu, itu menandakan kalian paham. Tapi kiri itu kacau. Saya lebih suka kalian kiri, asal menandakan keseriusan terlihat dari wajah kalian berpikir. Dari bisa kita luruskan, karena yang baik itu, salah itu sebetulnya awal yang baik. Yang parah itu cuma kebetulan mujur ke atas, oh kena betul. Lebih bagus salah daripada kena cuma mujur bilang ke atas. Putar kanan Pak, mujur, oke. Lebih bagus kan salah. Bukan ke atas, tapi harusnya ke bawah, putar kiri. Kan enak. Oh, putar kiri karena begini, saya sudah paham putar kiri. Kan gitu. Masa yang begini tidak bisa dipahami? Kalau ini sudah tidak bisa kalian ikuti dengan baik, ngapain kalian masuk di dunia teknik sipil? Pindah saja di tempat lain. Ya, jadi PV putar kiri, makanya momennya tandanya kali berapa? Kali 3. X. Nah, X kurang 2. kalau jaraknya ini dari sampai sini X, dari sini 2, maka sisanya ini adalah X kurang 2. Lahir ya. Jadi X kurang 2. Oke. Kali X kurang, ya. Masih ada lagi? Habis ya? Oke, tidak ada. Jadi VA adalah 56 per 5 kali X kurang PV 32 kali X kurang 2. Ini nggak usah diteruskan ya, nggak usah diselesaikan terus ya, biar saja begitu. Supaya memudahkan kalian menjawab. Oke, kalau X sama dengan 2, jadi perhatikan ini dengan yang ini. Jadi X sama dengan 2, berarti itu momen di mana? Gampang itu, kalau ini 2 berarti momen di D. Kalau 5 berarti momen di B. Itu kalau menghafal. Kalau mau bagusnya, kalau 2 berarti jarak dari sini 2, berarti di sini D. Ini X. Di sini tentu kalau saya teruskan sini ada B. Oke. Jadi momen di D sama dengan, kalau kita ganti 2 kan langsung enak tuh, langsung ketahuan 0. Bayangkan kalau kalian kali. Nah, kalau kalian kali kan malah repot, jadi tidak usah kali. Jadi kalau ini kita ganti 2, nanti hasil kanan sama dengan 0. Jadi ini 56 kali 2 dapat 112 per 5 kilo Newton meter. Harusnya hasil ini sama dengan yang ini. Sama dengan ini harusnya. Sama. Karena sama-sama di titik D. Nah, ada tetapi akan tidak sama bila di titik D itu ada momen luar yang bekerja. Oke? Jika ada momen luar bekerja, maka MD yang di sini sama MD di sini tidak akan sama. Oke. Nah. Clear ya? Jadi sekarang X sama dengan 5 ya. Itu momen di titik B. Nah, kita input 56 per 5 kali 5 kurang
32 kali 5 kurang 2 sama dengan ini 56 kurang 96 ya. Iya. Dapat berapa? Hitung. Berapa? Oh. Dapat 40 ya. Dapat 4 kilo Newton. 40 ya? Iya, min 40. Bentar. Ya. Min 40. Sudah. Ah, ini saya lupa. Kalau ini karena ini pangkatnya X-nya pangkat 1, berarti ini harusnya linear. Nah, jadi mulai bayangkan, oh kalau linear gambarnya miring. Gitu. Sudah, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. B sampai nggak boleh. B sampai S. Ya, nggak boleh lompat. Ya, B sampai S dulu. Jadi berikutnya adalah segmen B sampai S kita mulai. Boleh sebetulnya kita saya mau kanan boleh. Nggak, kita kiri dulu semua ya. Kita lihat kanan, kita baik kanan, kita kiri dulu semua. Jadi kita mulai X masih kita tahan. Jadi dari B ke S ya. Jadi kita mulai dari ini berarti X lebih dari 5 kurang dari 6 ya. Ya. X lebih dari 5 kurang dari 6. Oke. Nah, kalau kita ini saya gambar lagi ini. Kalau Anda sudah bisa tidak usah gambar. Ya, ini titik B, ini titik A, sini titik D, sini S. Ini ada VA, HA, ini VB. Ya, VB berapa? 350 ampere per 5. Ini 56 per 5. Ini ada saya pasang yang proyeksi saja. Ini PV sama dengan 32 kN. PH sama dengan 24 kN. Ini 24 kN. Oke. Terus ada beban terbagi rata. Ini Q sebesar 16 kN per meter. Kita bergerak X-nya dari sini sampai S, ya. Sampai sini ya. Itu adalah X. Jadi nanti sekarang kita akan hitung itu titik-titiknya di sini ya. Ini NX, di sini QX, dan ini adalah MX. Nah, sekarang kita lakukan NX dulu. NX sama dengan ya. Ada HA ke kiri, ya. Positif. Terus ada PHA, PH ke kanan. Positif, negatif ya. PH sama dengan 24 kurang 24 sama dengan 0. Jadi ini konstan. Lanjut. Nah, ini kita perlu karena ada yang kecil ini beban terbagi rata, maka kita perlu resultan. Sebutlah RX. RX sama dengan besarnya RX sama dengan berapa? 16 kali X panjang. Kalau X berarti X dari A sampai S. Kali X kurang 5. tidak ada panjangnya 1. Mana panjangnya 1? Nggak ada panjangnya. Ini belum sampai titik S. Ini belum sampai titik X. Belum sampai titik S. Panjangnya berapa? X kurang 5. Jadi kali X kurang 5. Jadi
panjang ini adalah ini 2, ini T. Nah, sisa yang ini adalah sama dengan ini kali X kurang 5. Itu resultannya. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Qx sama dengan ada VA ke atas, positif. Kurang PV ke bawah ya. Tambah VB. Kurang RX. Nah, sekarang kita input nilainya 56 per 5 kurang 32 tambah 354 per 5 kurang 16 kali X kurang 5. Nah, kalau disederhanakan ini jadi berapa? Ya, coba hitung. 32 100 berapa? 354 ya. Jadi kalau Anda berhitung, ini jangan kalikan, ini jangan kalikan. Ya, jangan kalikan itu. Kalau Anda kalikan nanti Anda repot. Cukup ini saja supaya bisa dilihat hasilnya. Nanti kita lihat mudahnya. Jadi enaknya mengapa tidak perlu sekali. Dannya berapa? 50 ya. Jadi hasilnya adalah 50 kurang 16 kali X kurang 5. Oke. Positif dia ya? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat X sama dengan berapa? Sama dengan 5 ya, ini. Lihat ini. Ini. X sama dengan 5, itu berarti gaya lintang di titik B sama dengan 50 kurang 16 kali 5 kurang, kan itu enak tuh. Jadi dapat 50 kilo. Pada saat X sama dengan 6, itu gaya lintang di titik S sama dengan 50 kurang 16 kali 6 kurang 5. Dapat 34 kilo Newton. Clear. Nah, sekarang kita masuk ke momen MX sama dengan mulai VA kali jarak ke titik X. Jadi VA kali X. VA kali VAX. Terus habis itu ada PV. PV putar kiri atau putar kanan? Kiri. Putar kiri ya. PV kali? Jadi ya X kurang 2 ya. Terus apa lagi? Tambah VB ya. VB putar kanan atau putar kiri? Nah, VB kali berapa? X kurang 5. Nah, terus apa lagi? Masih ada? R ya. R putar kiri atau putar kanan? Putar kiri. Jadi tandanya min. RX kali berapa? X kali berapa? Dari sini ke sini berapa panjangnya? Sorry. Jadi dari sini ke sini panjangnya berapa? X. Hah? Kok X? Kok 1? X kurang 5. Maka yang kecil ini berapa jaraknya? X kurang 5 bagi 2 ya. Jadi menjadi ini X kurang 5 bahagi 2. Sekarang kita input nilainya. VA berapa? 56 per 5 kali X kurang 32 kali X kurang 2. Tambah VB. VB adalah 354 per 5 kali
X kurang 5 kurang 16. Nah, ini 16 kali X kurang 5 kali X kurang 5 per 2. Atau kalau kita tulis ini 56/5. Jangan kalikan ke dalam ya. Biar saja ini. Tambah 354/5 X kurang 5 kurang 16 bagi 2 8 kali X kurang 5 pangkat 2. Nah, ini artinya apa? Parabola. Sudah. Oke. Nah, sekarang ketika X sama dengan 5, berarti itu sama dengan momen di titik B ya. Sama dengan 56/5 kali 5 kurang 32, 5 kurang 2 kali 3 kurang 0 kurang 0. Itu pentingnya, jangan sekali ya. 5 kurang 5 kan? Jadi berapa hasilnya? Sama dengan berapa? 56 kurang 96 dapat 40 km/meter. Positif atau negatif? Negatif. Ya. Sama dengan min 40 kilo. Nah, jadi MB harusnya sama dengan MB yang di atas ya. Harus sama dengan MB di atas. Jadi min 40 kilo Newton. Nah, mengapa dia sama? Karena tidak ada momen luar di titik B ya. Oke, sudah. Sekarang X sama dengan 6. Momen di titik apa? S. Itu 56/5 kali 6 kurang 32 kali 6 kurang 2 kali 4 ya. Kurang 354/5 kali 1 ya. Kali 1 kurang 8 kali 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0. Coba hitung. Ya, berarti ini ada kesalahan ya. Ini 88 harusnya. Sorry. Berarti ini 88. Jadi harusnya ini jadinya harusnya kurang 10 ya. 344 ya. Ini ada kesalahan. Ini hasilnya adalah 344. Oh, berarti ini 344 ya. Hasilnya harusnya 340. Itu dapat 0 ya dia. Oh, enggak bilang dari tadi. 344. Oke, berarti ini kita lurus. Nah, ini perbaiki dulu ya. 344. Ya. Ini 344. Ini 344. 344 ya. Itu harusnya dapat 0. Ini 344 harusnya ini tidak 50 ya. Ya. 56 bahagi 5. Berarti saya tidak bisa kesebir ya. Itu kalian ini harus saya hitung sendiri ini. 344 bahagi 5. Harusnya 48. Karena sebentar kalau saya kontrol dari kanan pasti juga ketahuan. Jadi 48. Kurang 16 ini jadinya 32 kilonewton. Nanti sebentar juga ketahuan pasti. Oke. Ini sudah terperbaiki. Oke ya. Itu pasti 0 ya. Pasti 0. Kalau tidak 0 itu lucu tuh. Nah, oke. Anda bisa bayangkan. Jadi kita sekarang
Lanjut sekarang mau SC. Lebih panjang lagi kita bekerja, ya? Lebih panjang lagi. Nah, kita stop saja sampai di cukup sepanjang itu. Ini usah tambah panjang lagi. Kita sekarang tinjau dari kanan ke kiri. Kita mau tinjau dari kanan ke kiri supaya gak capek-capek itu. Tinjau kanan ke kiri. Kita masuk ke segmen CS. Jadi X dari 0 sampai dengan 4. 4 ya? 4 ya? Iya. C sampai 4. Oke, kita gambar. Ini roll. Di sini ada PC sama dengan berapa nilainya? 160 ya. 160 per 5 dapat 32 ya. Wah, tidak mau dia. Gila. Habis waktu. Ya. Oke, ini VC sama dengan 32 kilo. Beban terbagi rata ini Q sama dengan 16 kilo. Nah, kita bergerak dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Ini X, oke? Nah, ini ada resultan, berarti di sini resultannya sebesar Rx. Nah, Rx sama dengan berapa? 16 kali X. Udah 16X. Dan clear ya? Nah, sekarang kita mulai dari Nx. Sama dengan, ini ada saya lupa. Oh, ini sudah parabola. Nx tidak ada, berarti 0 ya. Ini konstan. Sekarang Qx sama dengan VC. Kanan ke kiri apa? Ke atas apa? Min ya. Min VC tambah Rx sama dengan min 32 tambah 16 kali X. Ini apa? Linear. Oke, sekarang ketika X sama dengan 0, berarti momen di titik gaya lintang di titik C sama dengan min 32. Pada saat X sama dengan 4, itu gaya lintang di titik S sama dengan positif 32. Oke. Sekarang MX sama dengan, jadi VC putar kiri positif atau negatif? Tinjau dari kanan ke kiri positif ya. Jadi FC kali X kurang RX kali RX putar kanan ya, negatif ya, tinjau dari kanan ke kiri ya. Oke. RX kali X per 2. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah X per 2. Jadi adalah ini kali X per 2 itu sama dengan 32X kurang 16 bagi 2 dapat 8X pangkat. Ini apa? Oke. Maka kalau saat X sama dengan 0, hasilnya momen di titik C sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 4, itu momen di titik E sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 ya. Kalau ke semasa 0 ya. Nah, kalau kita lakukan berikutnya adalah kita bikin dari S ke B, lebih kecil sedikit yang kita pakai ya. Hasilnya akan memberikan hasil yang sama kalau kita lakukan itu ya. Kita dari S ke B. Nah, kita coba ya.
Nah, kita lanjut dengan sedikit lagi, kita lakukan dengan segmen SKB. Jadi itu artinya X lebih dari berapa? 4 kurang dari 5 ya. X lebih dari 4 kurang dari 5. Benar ya? Kalau X lebih dari 4 kurang dari 5, kalau kita gambar lagi gini. Sini titik S. X-nya sampai di sini. Ya? Itu X. Oke? Ini kita punya R sama dengan 16 kali X. Ini kita punya VC sama dengan 32 kilo Newton. Cukup ya? Nah, sekarang kita lakukan. NX sama dengan 0. Ada. QX sama dengan 32 kurang 16 X. Sama diperumus ya. Nah, pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 4, itu Q lintang di titik S sama dengan, kalau 4 dapat min 3, 2. Saat X sama dengan 5, itu Q titik B. Itu sama dengan 5 dapat 80 ya. 5 32 kurang 80 sama dengan 48 min 48 ya. Min 48. Oh sorry. Ini salah. Min 32 tambah ini. Jadi ini min, ini plus. Hasilnya 48. Sama enggak? Sama ya? Mana? Ini 48 ya, sama ya? 5. Oke. Sekarang MX sama dengan itu VC 32 positif kali X kurang R16 X kali X per 2 ya, sama dengan 32X kurang 16X 8X pangkat 2. Clear? Sudah, sekarang X sama dengan 0. Salah. X sama dengan 4. Itu momen di titik S harusnya sama dengan 0. X sama dengan 5, itu momen di titik B. Ya, ganti 5 dapat 60 ya, kurang 8 kali 25 berapa? 200. Hasilnya dapat 140 kilonewton meter. Sama enggak? Oh, dia salah ini ya. Min ya? Min 140. Sama enggak? Kayaknya beda. Berarti ada yang salah. Momen di B. Tunggu dulu. Oh, ini salah. Masuk kali 5. Kali 5 ini 160. Dapat min 40. Ya, sama kan? Enak mana? Ya, kita bagi saja yang mana-mana ya. Kita lebih enak ke kanan ke kiri ya. Nah, gitu. Lebih enak sebenarnya kita lakukan kanan ke kiri. Sekarang kalau sudah selesai demikian, tinggal kita gambar. Nah, ini kita gambar ya. Gambarnya kita kasih di bawah sini.
Oke. Nah, ini sebetulnya kalau kita gambar, ini jangan lupa ini sebaiknya kalian taruh nilai-nilainya ya. Ini adalah serat berapa? 56 per 5. Ini 24 kilonewton. Sini 344 per 5 kilonewton. Sini 16 kilonewton. 32. Serat 32 ya? Iya. 32. 160 per 5. Nah, sudah. Tinggal kita oke. Mulai bidang normal. Normal force diagram. Tandanya positif, ya. Bidangnya kita gambar di sini atas, positif. 24 kilo Newton. Dah. Nanti bisa kalian lihat di sebelahnya, ya. Lihat angkanya. Sebetulnya tanpa kalian, kalau itu kan sederhana, tanpa lihat sebelah udah bisa tahu kan? Ini 24, cuma sampai di situ ada gayanya, sebelahnya 0. Nah sekarang ini, lihat 56 per 6, ini pasti ke atas, positif. Itu sebesar 56 per 5. Karena dia tidak ada beban konstan, berarti ini konstan gini. Ya, positif. Kemudian setelah itu ada 40 reaksi vertikal tahu kan? PV-nya ini tahu, PV sama dengan 30 dan ini pH-nya sama dengan 24 kilo Newton. Jadi sebenarnya sederhana, 56 per 5 dikurangi dengan 32. Ya, kita sudah hitung di atas, tak? Kita sudah hitung di sini, hasilnya adalah dapat mana? Kayak lintangnya sebesar ini, 104 per 5 ya. Nah, sebetulnya kalian bisa langsung hitung di sini kalau kalian sudah hitung. Jadi cuma sebesar 56 per 5 dikurangi dengan 32. Jadi 56 bahagi 5 kurang 32. Ya? PG-nya Pak Fadli itu sudah lebih berjumpa. PG-nya Pak Fadli. Siapa? So mulai? Masuk saja. Ya, Pak Fadli nggak ini, cuma video. Oh, masih boleh lanjut nih. Oh, kita selesaikan ini cepat ini. Jadi cukup kalian pakai saja langsung, berarti 105 ini lebih besar nilainya. Ya mau connect langsung kuliahnya, oke silakan ini. Ini min 104 per 5. Nah, kemudian langsung kita titik B. Titik B-nya mudah sebetulnya kalian. Kan ada VC dulu dari kanan. VC adalah ke atas negatif ya. Gambarnya di sini negatif. Ini harusnya lebih besar. Ini maaf. Gambarnya tidak proporsional. Jadi ini saya hapus saja. Gambarnya ke sini, kecil aja ini. Ya. Positif. Ini gini. Negatif. Nah, yang ini adalah harusnya lebih besar gambarnya. Ini. Salah saya. Ya. Nih. Ini sebesar 32 kilo Newton. Negatif. Nah, kemudian di titik S ini sudah tahu, di titik S kita pernah hitung 32 juga. Ya. 32. Oke. Ini min, ini kita hitung sebelah ini dapat 32 positif kilo. Kemudian sambung sampai di sini ada lagi VB, kita sudah hitung berapa VB sini? EQB 48. Jadi harusnya ini tambah besar. Ya. Gini. Mungkin dia
mirip seperti ini ya. Jadi maaf kalau gambarnya kurang baik. Ini positif 48 kilo Newton. Ya, sudah. Kemudian kita gambar sekarang berikutnya ini. Ini shear force diagram. Momen di sini 0, ya. Di sini juga 0, di sini 0, ya. Kemudian di sini positif, momennya gini. Linear, ya. Di sini negatif, gambarnya begini. Ini parabol begini. Ya. Ini sebesar sederhana 56/5 dikali 2. Ini besarnya adalah 112/5 kilo Newton meter. Sini 0, reaksi sini kan 32. Reaksi ini 32, yang ini 32. Nah, 32 kali yang kali 1 32. Baru tambah dengan 16 kali 1 kali 0,5 tambah 8. Jadi udah 4. Ini min 40 kilo Newton meter. Nah, di sini pasti kita dapat di tengah bentang karena sama besar ya. Ini sebesar 2 meter. Maka kita bisa M maksimum sama dengan 32 kali 2 kurang 16 kali 2 kali 1 sama dengan 32 artinya 32 kilo Newton meter. Itu momen maksimum. Nah, momen maksimum lagi-lagi di sini kalian sudah dapat persamaan ini kita bisa lakukan momen maksimum terjadi pas saat garis lintang sama dengan 0. Jadi dmx pada x sama dengan ini. Atau langsung pakai yang ini boleh, yang ini. Ini kalau turunkan misalnya 32 kurang 16x. Atau pakai ini langsung boleh. Nah, kita samakan 0 maka x sama dengan 2 meter. Nah, ini yang dapatnya 2 meter di sini. Ya, ini 2. Nah, selanjutnya tinggal kasih masuk di persamaan ini. 2 kita masukin lagi ke persamaan ini. Jadi 32 kali 2 kurang 8 kali 2 pangkat 2. Jadi 32 kurang 64 kurang 32 dapat segini. Inilah momen maksimum. Nah, jadi inilah gambarnya. Nah, kita coba lihat, saya tambah sedikit, agak rumit, nanti aja kita lakukan. Saya kira itu kuliah kita sampai hari ini, kita sambung minggu depan.